Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Apa kabar teman-teman semua? Ya, tentunya saya sangat berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saya selalu mendoakan teman-teman semua ya. Semoga terlepas dari jeratan pinjaman online dan semoga diberikan kekuatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini buat teman-teman yang baru mampir, saya ingin bantuannya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, hidupkan notifikasinya, share video ini, like video ini ya jika dirasa bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung di grup, silakan, linknya sudah saya sediakan di bawah deskripsi video di bawah ini. Silakan hubungi admin ya. Waspada terhadap berbagai macam bentuk penipuan, penawaran jasa joki, hapus data ataupun yang lainnya. Hubungi admin terlebih dahulu jika ada hal-hal yang mencurigakan di dalam grup tersebut. Saya selalu pantau, jika ada tindak-tindakan yang mencurigakan itu langsung saya kick ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ini masalah DC pinjaman online ya. Banyak sekali pertanyaan di sini masalah pinjol ilegal, Bang. Apakah pinjol ilegal tersebut memang benar-benar datang ke rumah? Nah, ini banyak yang mendapatkan WA dari DC. Kita akan ke rumah, mengirim video seolah-olah lagi di jalan ya, menge-share alamat ya, alamat-alamat yang misalnya tempat-tempat yang di daerah kita. Itu banyak ya DC yang seperti itu. Pinjol ilegal nggak akan mungkin datang ke rumah ya. Di sini status mereka ilegal ya. Ilegal berarti mereka tidak mau mengikuti aturan yang ada di negara Indonesia ya. Mereka tidak berizin, jadi mereka beroperasi secara ilegal, diam-diam, sembunyi-sembunyi di kos-kosan, di ruko-ruko yang punyanya itu orang asing ya, WNA, yang pekerjanya itu anak-anak di bawah umur ya, orang Indonesia. Jadi orang Indonesia menjadi budak ya bagi WNA, bos-bos Cina di sana ya. Maka dari itu untuk pinjol ilegal ini memang susah sekali untuk diberantas karena servernya itu banyak di luar negeri ya. Hampir 70% menurut saya ya, banyak di luar negeri. Makanya susah untuk pemerintah khususnya Kominfo untuk memblokir aplikasi di Play Store tersebut ya. Yang ada di Indonesia pun sudah diblokir, malah mereka mendaftar lagi ya di Play Store. Ganti nama, ganti sampul. Maka dari itu ya pinjol legal nggak akan ada habisnya. Dan juga pinjol legal itu banyak juga anak-anakan perusahaan-perusahaannya yang ilegal. Perlu teman-teman ketahui. Mereka juga mendirikan pinjol ilegal. Nah, seperti ya aplikasi Uko itu tampilannya sama dengan aplikasi, kalau nggak salah itu Danamu. Sama itu tampilannya. Jadi itu mereka ya satu developer. Jadi pinjaman online yang berizin OJK itu mendirikan pinjol ilegal juga. Saya berasumsi seperti itu ya. Dan masalah mereka melakukan penekanan ingin mengunjungi debitur ke rumah itu hoax ya, jangan dipercaya. Jika ingin datang silahkan. Saya banyak dari tahun 2019 ya, saya membahas masalah pinjaman online ya, dari teman-teman yang diancam yang sama. Saya akan mengunjungi Anda, saya akan mendatangi kantor Anda. Hingga sekarang sudah berapa tahun, dari 2019 nggak ada dikunjungi. Ini kok banyak yang gagal bayar di ilegal ya, hingga puluhan juta, ratusan juta. Hingga saat ini nggak ada apa-apa ya. Cuma yang mereka terima resikonya disebar data itu ya. Setelah itu ya hilang, pinjol tersebut hilang, akan update kembali. Seperti itu saja. Paling lama ya pinjol ilegal itu 6 bulan. Setelah itu mereka merasa tidak aman, mungkin banyak yang melapor, mungkin juga ya mereka kan selalu berganti-ganti ya, mereka menjaga agar mereka tidak mudah kedetek ya. Mereka selalu update. Nah, jadi nggak akan datang ke rumah. Jika DC ilegal datang ke rumah, kita tinggal laporkan ke pihak yang berwajib. Itu sama saja mereka memberitahukan ya, mengasih tahu bahwa mereka mendirikan pinjol ilegal ya. Di mana lokasinya itu nanti kan mereka akan ditanyai ya, mereka akan diberantas Satgas Waspada Investasi. Jadi jangan takut ketika DC ilegal datang ke rumah, segera laporkan ya. Jadi kita jangan terlalu mengikuti apapun aksi-aksi dari DC pinjol ilegal. Mereka memang sengaja seperti itu agar kita takut ya, agar kita down, depresi. Kata-katanya memang sangat luar biasa ya. Jika kita awam memang kita terpancing dengan kata-katanya. Proses hukum ya, proses gugatan itu ya macam-macam. Kita jangan takut. Jadi
Saya ulangi sekali lagi, resiko terbesar yang akan kita terima ketika kita gagal bayar di pinjol ilegal, kita disebar data. Ya, cuma satu, disebar data. Cuma itu yang pinjol ilegal yang bisa lakukan, selain dari itu tidak ada. Jadi yang kita terima itu cuma sebar data. Setelah sebar data paling banyak 3 kali ke daftar kontak, setelah itu mereka akan hilang sendiri. Karena apa? Karena mereka sudah melampiaskan cara terakhirnya. Ya. Itu senjata terakhirnya untuk menakuti kita. Mereka akan berpikir setelah mereka sebar data, mereka nggak akan ganggu lagi. Mereka tidak akan menteror lagi. Nah, jadi kita yang harus kuat, kita yang harus sabar. Memang semuanya butuh waktu. Ya. Semuanya butuh waktu untuk memulihkan pikiran kita yang ketakutan tadi. Jadi butuh waktu. Ya, dan butuh juga kalian harus mencari banyak-banyak informasi mengenai pinjaman online. Ya, banyak kok di dalam grup itu sudah paham. Ya, mereka disebar data, mereka malah biasa saja kok. Tinggal klarifikasi kata berkontak. Ya, alhamdulillah saya berhasil mengajak teman-teman berada di dalam grup itu, ya, bersama kuat mental. Jadi itu tujuannya bersama kuat mental. Cuma satu di sini masalah mental, ya. Jika mental kuat ya terserah. Adapun penekanan desi lewat, ya terserah lo. Balas saja seperti itu. Jadi konsekuensinya itu disebar data dan kita tinggal klarifikasi jika ada data kontak yang menghubung kita. Nah, jika tidak apa ya udah. Ganti saja nomor handphone. Jadi nggak akan datang ke rumah ya. Apalagi hukum pidana nggak ada. Saya mohon kepada teman-teman semua untuk kuat menghadapi semua ini. Untuk paham ya carilah banyak-banyak informasi. Nah, ketika kalian sudah paham, insya Allah kalian akan memutuskan untuk gagal bayar. Ya, saya jelaskan lagi, jangan menghabisi barang-barang di rumah yang diperlukan. Apalagi bahan peralatan usaha, ya jangan dilakukan seperti itu. Ya, kita ambil dari teman-teman yang sudah ya akhirnya menyesal. Kenapa saya kemarin membayar pinjol, perancang pinjol ilegal, harta saya sudah habis, saya jual semua. Tapi ujung-ujung nggak beres-beres juga pinjam online-nya. Malah tiba-tiba ada pinjol ilegal, ya, yang menghubungi saya, padahal saya tidak mengajukan di pinjol tersebut. Nah, itu konsekuensinya ketika kita bayar, data kita disalahgunakan, sedangkan data gagal bayar aja, data jelek itu masih disalahgunakan, apalagi data kita bagus. Nah, kita membayar pinjol ilegal, berarti data kita bagus, itu disalahgunakan oleh DC pinjol. Nggak ada orang lain DC pinjol itu, saya berasumsi seperti itu. Ya, nggak ada orang lain, pasti kebanyakan DC ilegal tersebut menyalahgunakan data untuk mengajukan di pinjol lainnya yang satu developer. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, jangan takut masalah DC pinjaman online ilegal. Ya, tidak akan datang ke rumah, tidak akan diproses hukum pidana. Saya jamin itu hanyalah aksi-aksi penekanan mereka agar kita takut. Ya. Oke, di sini kita sama-sama saling mendoakan, semoga kita diberikan kekuatan dalam menghadapi semua masalah di dalam hidup, ya. Jangan lupa ibadah, selalu berdoa agar kita mendapatkan ketenangan hati, ya. Yang terpenting di sini ketika kita ditimpa masalah, yang pertama kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, ya. Kita minta ketenangan hati, kita minta bagaimana solusinya agar masalah kita cepat selesai, ya. Memang semua ini butuh waktu. Oke, itu saja yang saya informasikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Saya undur diri, Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.